Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tobi Ferdinand Zakaria. Saya dari mahasiswa STEN. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi ilmu alamiah dasar yang berjudul Perkembangan Sifat dan Pikiran Manusia dan Sejarah Pengetahuan yang Diperoleh Manusia. Untuk materi yang pertama itu berjudul Perkembangan Sifat dan Pikiran Manusia. Sifat keingintahuan manusia. Dengan rasa ingin tahunya yang besar, manusia selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk bisa menjawab pertanyaan dari rasa ingin tahunya, manusia sering mereka-reka sendiri jawabannya, meski jawaban seperti ini kadang tidak logis, namun sering diterima masyarakat awam sebagai suatu kebenaran. Pengetahuan semacam ini disebut pseudo-sains, yaitu pengetahuan mirip sains tapi bukan sains. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan pseudo-sains atau sains semu ini antara lain sebagai berikut: mitos, wahyu, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba ralat, dan otoritas dan tradisi. Cara orang dewasa mencari pengetahuan umumnya yang sangat dipengaruhi oleh pengembangan pengetahuan pada masa kanak-kanak sebagai berikut. Masa bayi 0 tahun sampai 2 tahun disebut periode sensori motorik. Pada periode ini perkembangan cerdasan bayi sangat cepat. Masa kanak-kanak 3-5 tahun disebut periode praoperasional. Pada periode ini dorongan keingintahuan anak sangat besar sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa anak pada periode ini adalah masa bertanya. Masa usia sekolah 6-12 tahun disebut periode operasional nyata. Pada masa ini anak sangat aktif ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik. Masa ini juga merupakan masa tenang, karena perkembangan emosional anak telah mendapatkan kepuasan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Masa remaja 13-20 tahun disebut periode preoperasional formal. Masa ini merupakan masa pertentangan atau konflik baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Masa dewasa lebih dari 20 tahun. Masa ini ditandai dengan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. Mereka mampu mengendalikan perilaku dengan baik, menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Poin keempat, sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia. Terdapat zaman pada sejarah pengetahuan yang diperoleh manusia sebagai berikut. Zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati alam sekitarnya. Selain pengetahuan itu juga didapat dari hasil percobaan yang sifatnya spekulatif atau trial dan error. Kedua, zaman Yunani. Pada zaman ini perkembangan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini manusia tidak hanya menerima pengetahuan seperti adanya saja, melainkan secara spekulatif mencoba mencari jawab tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Beberapa pandangan para ahli mengenai pendapat zaman Yunani. Menurut pemikiran Empedokles, menerima 4 unsur menurut Pitagoras dan menyatakan bahwa sifat segala benda terjadi dari pencampuran keempat unsur itu dalam perbandingan yang berbeda. Menurut Ptolemus, berpendapat bahwa bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi atau geosentrisme. Ketiga, menurut Anaximander, berpendapat langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi dan sebenarnya langit yang nampak itu hanya separuhnya. 3. Zaman pertengahan. Zaman alkimia abad 1-2. Ahli kimia menerima pendapat 4 buah unsur dan bahkan menambah 3 lagi, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Pengertian unsur di sini lebih dimasukkan sebagai sifatnya daripada unsur itu sendiri. Zaman elektrokimia. Tokoh di zaman ini adalah Paracelsus, menerima 3 unsur, air raksa, belerang, dan garam yang dipandang bahwa air raksa mengandung roh, jiwa belerang mengandung semangat, garam merupakan tubuhnya. Perkembangan ilmu pengetahuan cenderung stagnan sampai tahun 1400. Semuanya masih didasarkan atas pengetahuan Yunani, terutama Aristoteles. Perkembangan yang lebih penting dilakukan di Arab pada zaman keemasan Islam. Pengaruh bangsa Arab sangat menonjol. Orang Arab menerjemahkan, mempelajari, mengembangkan, dan memperkaya karya-karya Yunani. 4. Zaman modern abad 15 sampai sekarang. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani dan abad pertengahan memang sudah banyak, namun belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Metode eksperimen pun mulai berkembang setelah ditemukannya alat yang makin sempurna, serta meningkatnya kemampuan berpikir. Berikut ini adalah tokoh yang memelopori metode eksperimen: Roger Bacon,
Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, and Galileo Galilei.